Welcome to Senpai Channel. Kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai PPh pasal 21 dan kali ini kita akan belajar tentang konsep PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan juga penerima pensiun berkala. Kedua jenis ini sebenarnya posisinya sama dan cara penghitungan PPh pasal 21-nya juga sama. Nah, kalau misalnya kita kategorikan, kita belajar kembali pada chapter sebelumnya, yakni mengenai definisi PPh pasal 21 atau misalnya definisi pegawai tetap, ya kan? Sebenarnya penerima pensiun berkala ini juga masuk dalam kategori pegawai tetap, gitu ya. Sehingga makanya perhitungannya pun sama. Kita ingat kembali bedanya pegawai tetap dengan pegawai yang tidak tetap apa? Yakni bahwasanya pegawai tetap itu berhak untuk mendapatkan pengurang penghasilan bruto, yaitu berupa biaya jabatan. Biaya jabatan. Ya. Yang besarnya ini kalau pegawai tetap ini ya, ini 500.000 per bulan. Konsepnya begini ya, bahwa PPh pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiunan ini terutangnya adalah setiap masa pajak. Setiap masa pajak ini. Dan penghitungannya itu juga untuk setiap masa pajak ini. Adapun untuk masa pajak terakhir ya, untuk masa pajak terakhir ini nanti akan dihitung keseluruhannya. Untuk masa pajak terakhir ini ya, akan dihitung keseluruhan semua penghasilan yang diterima oleh seseorang itu dari awal masa yaitu dari Januari hingga masa pajak terakhir yaitu Desember, atau ketika seseorang itu berhenti bekerja atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya misalnya gitu. Pokoknya sampai akhir masa dia bekerja atau akhir masa Desember itu. Nah, yang dihitung kan ini kan ya, perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun. Yang akan diterima. Ya. Jadi ketika penghitungannya itu misalnya pada katakanlah baru mulai bekerja Januari gitu ya. Januari ya kan, itu dihitung sebulan dulu, kemudian di setahun ya kan, disetahunkan. Kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun ya kan. Baru kemudian PPh pasal 21-nya pada bulan tersebut. Nah, ini yang dihitung tentu dari penghasilan yang teratur itu kemudian dikali 12. Nah, ini kan tadi kan pegawai tetap dan penerima pensiun ini kan penghasilan mereka itu kan teratur ya kan. Maka kalau teratur itu kan bisa dihitung untuk setahun ya kan, atau disetahunkan. Jadi seolah-olah kalau misalnya menerima bulan misalnya baru mulai nih, baru Januari nih, seolah-olah itu untuk penghasilan selama setahun itu dia bisa dihitung karena penghasilannya teratur gitu kan, dianggap sama gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi ya, yang ini kan tadi kecuali masa pajak terakhir ya. Untuk masa pajak terakhir ini, maka dihitung semuanya ya kan. Misalnya dari Januari sampai Desember ya. Dihitung penghasilan semuanya ya. Dari Januari sampai dengan Desember ya kan. Kemudian nanti dihitung selisihnya PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa Januari hingga November. Jadi karena di tengah-tengah kan bisa jadi ada bonus, ada misalnya pengurangan atau kenaikan dan lain sebagainya ya kan. Maka ketika di masa Desember ini dihitung semuanya ya kan, Januari sampai Desember. Kemudian setelah didapatkan PPh pasal 21 berapa, kemudian dikurangi yang telah dipotong sebelum-sebelumnya sehingga yang dibayar hanya sisanya. Ya, itu bisa jadi nanti
Lebih bayar mungkin nggak? Oh ya bisa jadi lebih bayar ya kan. Nanti bisa dikompensasikan. Nah, untuk penghitungan masa selain masa pajak terakhir ya tadi ya. Ini kan tadi disebutkan bahwasanya pegawai tetap atau penerima pensiun berkala itu kan dia penghasilannya kan pasti ada yang teratur. Ya kan pasti ada yang teratur. Gaji bulanan, tunjangan bulanan, nah itu kan teratur. Bisa diterima setiap bulannya ajak gitu kan ya. Nah, bisa juga penerimaannya itu dihitungnya mingguan juga bisa atau harian juga bisa, tapi statusnya adalah untuk yang pegawai tetap. Dan juga eh, seseorang itu juga bisa menerima penghasilan tidak teratur. Misalnya THR atau ada bonus produksi, bonus penjualan dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini apa saja ya dan bagaimana ya mengenai penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dan juga penerima pensiun berkala ya. Pegawai tetap nih, pegawai tetap ini kan dia bisa menerima gaji ya, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja. Premi asuransi dibayar pemberi kerja ini bisa jadi jaminan asuransi jaminan kematian, asuransi jaminan kecelakaan kerja, kemudian juga ada iuran pensiun yang bisa jadi dibayar oleh pemberi kerja atau dibayar oleh perusahaan atau instansi tempat seseorang itu bekerja. Bisa juga dibayar sendiri, bisa juga. Nah, dalam hal jika premi asuransi itu dibayar pemberi kerja, maka itu dianggap sebagai penghasilan bagi pegawai tetap. Kecuali yang iuran pensiun, kemudian yang jaminan hari tua ya kan. Pokoknya yang tua-tua sama yang pensiun yang atas uangnya itu nantinya akan dinikmati oleh karyawan atau pegawai tetap itu ketika dia pensiun. Nah, itu tidak dianggap sebagai penghasilan di awal, ya kan. Tapi nanti di akhir, ketika seorang itu pensiun, kemudian mendapatkan uang pensiun yang tadi, baru kena PP Pasal 21-nya di akhir. Adapun yang premi asuransi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan pelayanan kesehatan, nah itu dianggap sebagai penghasilan pada waktu dia menerima di awal itu tadi. Nah, nanti ketika diklaim di belakang, dia tidak dikenakan lagi karena sudah kena di depan. Atas penghasilan pegawai tetap ini ya, ini kemudian dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dan maksimal 6 juta rupiah per tahun atau 500.000 per bulan. Nah, kemudian juga penghasilan bruto tadi juga dikurangi dengan iuran pensiun, THT, JHT yang dibayar sendiri. Tunjangan hari tua, jaminan hari tua yang dibayar sendiri. Karena tadi disebutkan iuran pensiun, THT, JHT itu dikenakan PPh-nya di akhir, sehingga di awal dia kalau dibayar sendiri itu mengurangi penghasilan bruto pada saat di awal menerima penghasilan itu. Bagaimana dengan penerima pensiun ya? Penerima pensiun ini kan mendapatkan uang pensiun berkala ya. Jadi setiap bulan pensiunan itu baik penerima pensiunan PNS, pensiunan TNI Polri, pensiunan pegawai BUMN, pensiunan pegawai swasta, dia bisa menerima uang pensiunan berkala. Yang artinya diterimanya setiap bulan biasanya. Kalau pensiunannya itu diterima sekaligus bagaimana? Kalau diterima sekaligus itu nanti kenanya PP Pasal 21 final ya. Nah, atas penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun ini ya, di mana dia diterimanya itu secara berkala, ya, berarti secara rutin ya. Ini dikurangi dengan biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto. Maksimal ini hanya 2,4 juta rupiah saja per tahun dan per bulannya 200.000 per bulan. Ini jadi ada perbedaan ya untuk biaya jabatan. Kalau pegawai tetap itu 500.000 per bulan maksimal.
Kalau pegawai penerima bukan pegawai ya, penerima pensiun itu 200.000 per bulan untuk maksimal ini ya. Jadi ya bisa lebih rendah tergantung penghasilan brutonya berapa nanti. Nah, setelah itu baru diketahui ya kan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiunan ini ya. Biaya jabatan ini ya, ini jadi biaya pensiun ini. Kemudian menjadi penghasilan neto. Penghasilan neto nanti ini bisa setahun, bisa juga di setahun kan tergantung kondisinya nanti yang akan diterangkan pada slide berikutnya. Kemudian setelah itu dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP juga sudah dijelaskan pada chapter sebelumnya. Bisa tergantung dari status orang ya. TK0, TK1, K0, K2, dan seterusnya. Yang tidak ada apa? Yang tidak ada untuk PPh pasal 21 adalah yang KI. KI itu tidak ada dalam PPh pasal 21 ya. Itu adanya pada SPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, setelah penghasilan itu dikurangi dengan PTKP ini ya, kemudian dapatlah penghasilan kena pajak. Ini nih, penghasilan kena pajak. Baru kemudian dikali dengan tarif PPh pasal 17. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Itu loh yang 5% ya kan. Kemudian 15 ya, 25 dan 30%. Ya. Yang itu yang tarifnya tuh. Tentu semuanya juga sudah hafal lah itu. Layer-layernya itulah ya. Batch-batchnya itu pasti hafal yang 5%, 15%, 25%, 30% udah pada hafal semuanya. Kita ingat kembali ya bahwasannya pegawai tetap dan juga penerima pensiun berkala itu menerima penghasilan yang bersifat teratur ya. Yaitu penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dalam bentuk apapun yang diberikan secara periodik. Periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur. Periodik ini bisa berarti tadi bulanan bisa, mingguan bisa, harian juga bisa ya. Jadi nggak harus bulanan ini. Ini dalam artian hitungannya, maksudnya hitungannya adalah seperti itu. Dalam hal misalnya ya yang diberikan itu tidak secara bulanan, maka misalnya dia mingguan ya, seminggu sekali diberikan, maka dia nanti penghitungannya itu dikali 4. Ya, seminggu kali 4. Kemudian dalam hal misalnya harian, maka dikali 26 hari. Ya, dianggapnya seperti itu ya. Nah, mana-mana penghasilan yang perlu disetahunkan atau tidak perlu disetahunkan. Kan tadi sudah disebut nih yang disetahunkan nih, ya kan? Nah, untuk yang disetahunkan ini adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selamanya. Ingat, wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu apa? Yaitu yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari atau berniat untuk itu ya. Berniat untuk itu juga bisa jadi ada warga negara asing gitu kan, dia bekerja di Indonesia ya kan. Berniat untuk itu tuh terlihat dari mana? Misalnya ini dilihat dari kontrak kerjanya, misalnya warga negara Korea, dia tinggal di Indonesia, kita nggak tahu berapa hari, ternyata ada kontrak kerja di sana dengan PT atau perusahaan yang ada di Indonesia. Maka dari kontrak kerja itu, kontrak kerjanya sampai kapan, nah itu bisa menjadi dasar untuk penilaian niat. Ya, kadang juga niat itu susah uh, ditakar ya kan, tapi kalau misalnya ini kan statusnya adalah untuk pegawai ya kan, tentu ada kontrak kerjanya. Nah, dari kontrak kerja itu dianggap niatnya itu
kelihatan di sana dia dikontrak sampai kapan. Nah, nanti kan kelihatan apakah dia secara kontrak itu lebih dari 183 hari atau tidak dalam 12 bulan. Kemudian yang disetahunkan yang kedua adalah orang asing yang mulai bekerja di Indonesia pada tahun berjalan untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, ini tadi. Ini kalau misalnya orang asing eh, mulai bekerja ya kan dan dia jangka waktunya lebih dari 6 bulan, berarti dia ada niat tadi, niat untuk tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Yang ketiga adalah yang perlu disetahunkan adalah karyawan yang pindah cabang. Pindah cabang tapi masih dalam perusahaan yang sama. Misalnya pegawai Bank Rakyat Indonesia, ya BRI, yang wilayah kerjanya itu ada di seluruh Indonesia. Jadi pegawai BRI ini juga bisa dimutasi, dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalnya dari Jakarta ke Semarang itu bisa. Ya, atau dari mana aja bisa ya. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, ada banyak, nggak cuma BRI aja, ya, nggak cuma perbankan aja, dari pertambangan atau dari sektor jasa dan lain sebagainya juga banyak. PNS juga sama, PNS juga bisa dipindahkan dari mana aja, atau bisa mengajukan pindah dari mana aja, ya kan, tekan kemana aja. Ya tentu kan belum tentu disetujui ya tapi kan ada kemungkinan bisa pindahnya gitu. Kemudian yang tidak perlu disetahunkan apa nih? Nggak perlu disetahunkan. Nggak perlu disetahunkan itu berarti penghasilannya ya as it is gitu kan. Ya sebagaimana tertera di sana. Ini apa aja nih? Yaitu wajib pajak orang berada di dalam negeri yang mulai bekerja di tahun berjalan. Misalnya Tuan Ali misalnya dia baru bekerja mulai pada bulan Juli tahun 2020 ya. Maka nanti penghasilannya itu yang dihitung ya Juli ya. Tadi kan mulai dari Juli ya. Juli hingga Desember saja. Yang Januari sampai Juni kita tidak tahu ya kan. Ini kan kenapa? Ini adalah untuk menghitung PPh pasal 21-nya. Ingat, PPh pasal 21-nya yang nantinya akan dipotong oleh tempat dia bekerja. Tempat dia bekerja itu dia bisa jadi nggak tahu sebelumnya karyawannya itu kerja di mana gitu kan ya. Maka ketika seseorang itu mulai bekerja pada tahun berjalan ya, maka yang dipotong PPh pasal 21 di perusahaan tersebut ya ketika dia bekerja di situ. Kemudian yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi pindah kerja ke pemberi kerja yang lainnya. Ini juga tidak perlu disetahunkan. Misalnya dia udah bekerja di sana ya kan, kemudian berhenti bekerja ya. Berhenti bekerja pada bulan Agustus misalnya. Kemudian pindah tapi ke pemberi kerja yang lainnya dan pemberi kerja kita nggak tahu dia akan pindah kemana gitu. Ya bisa jadi tahu sih, cuman kita secara administrasi tidak ada urusan dengan tempat bekerja yang selanjutnya. Maka atas penghasilan orang pribadi itu yang pindah kerja ke pemberi kerja yang lainnya atau dia berhenti, maka nggak perlu disetahunkan. Jadi hanya misalnya Januari sampai Agustus saja seperti itu. Yang September nggak perlu diperhitungkan lagi. Nah, konsepnya tadi gimana? Konsepnya bahwasanya untuk PP pasal 21 itu ada penghasilan bruto yang bisa berubah gaji, tunjangan, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan sebagainya. Kemudian juga nanti kalau misalnya dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, ya kan? Itu nanti berarti penghasilan itu. Ya. Penghasilan itu sebulan, kemudian atas sebulan itu baru disetahunkan atau setahun, ya. Kali 12 misalnya. Atau kali yang tidak disetahunkan juga bisa. Kemudian atas penghasilan itu tadi dikurangi dengan PTKP ya. Ini menjadi PHKP, penghasilan kena pajak. Nah, PHKP inilah yang menjadi DPP, dasar pengenaan pajak. Dari penghitungannya itu berdasarkan atas DPP. Penghitungan pajak itu atas berdasarkan DPP. Nah, konsep DPP ini juga di semuanya, baik itu PPh pasal 22, 23, bahkan PPN itu juga dasar penghitungannya itu ya DPP ini. Nah, dalam sini adalah PP pasal 21, maka DPP-nya sama dengan PHKP ini.
Ya, demikian Senpai Channel sharing tentang basic konsep PP Pasal 21 untuk karyawan tetap dan juga penerima pensiunan secara berkala. Terima kasih perhatiannya ya.